Shalom, selamat siang anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran daring kita yang ketiga. Nah, sebelum Ibu mulai materi kita hari ini, Ibu mau mereview kembali pelajaran kita yang sebelumnya mengenai ancaman-ancaman dalam integrasi nasional. Ada 5 bidang. Yang pertama dalam bidang ideologi, yang kedua dalam bidang politik, dalam bidang ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Nah, hari ini kita sudah membahas bab yang ketujuh, yaitu dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Berbicara mengenai peran Indonesia, Ibu mau tahu kalian masih ingat tidak tentang tujuan nasional atau tujuan bangsa Indonesia kita? Nah, tujuan bangsa Indonesia kita tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang bunyinya yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, salah satu konsekuensi dari tujuan negara kita yaitu bangsa Indonesia harus senantiasa berperan serta dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita masuk slide yang kedua. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Kita harus tahu dulu apa itu hubungan internasional. Hubungan internasional diartikan sebagai hubungan yang bersifat global. Berarti yang bersifat menduniawi ya. Yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas negara. Berarti hubungannya tidak hanya negara kita saja, tetapi sudah dengan negara-negara lain atau negara-negara luar. Menurut kalian, apa yang akan terjadi jika seandainya negara kita tidak menjalin hubungan dengan negara lain? Tentu kita pasti akan dikucilkan dari pergaulan bangsa-bangsa di dunia. Nah, pasti tentunya ini akan merugikan kehidupan bangsa Indonesia. Kenapa? Karena bangsa Indonesia tidak bisa berinteraksi dengan sesamanya yang berada di negara lain. Maka dari itu diperlukanlah yang namanya hubungan internasional. Misalnya ketika suatu negara mengalami kekurangan dalam satu bidang, misalnya kekurangan tenaga ahli untuk membangun negerinya, maka melalui hubungan internasional negara tersebut mampu mengatasi persoalan dengan meminta bantuan dari negara lain. Oleh karena itu, hubungan internasional ini mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan suatu negara yang beradab. Oke, kita lanjut slide yang ketiga. Pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Kerjasama antar negara diperlukan antara lain karena dua faktor. Yang pertama, faktor internal, yaitu kekhawatiran terancam kelangsungan hidup sebuah negara. Yang kedua dari faktor eksternal, yaitu suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Ya, betul ya nak, kita saja sebagai manusia tidak bisa hidup sendiri. Harus perlu bantuan dari orang lain, apalagi suatu negara perlunya adanya atau hubungan kerjasama. Nah, suatu bangsa yang merdeka tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Untuk apa? Yaitu untuk menjaga kelangsungan hidup dan mempertahankan kemerdekaannya.
Misalnya, ketika awal kemerdekaan, bangsa Indonesia membutuhkan pengakuan dan dukungan dari negara lain. Oleh karena itu, para pendiri negara menjalin hubungan dengan India, Australia, Amerika Serikat, Belgia, Mesir, dan sebagainya. Alhasil, untuk apa kemerdekaan negara Indonesia mendapatkan dukungan dari negara-negara lain. Nah, suatu negara dapat menjalin hubungan dengan negara lain manakala kemerdekaan dan kedaulatannya telah diakui secara de facto dan de jure oleh negara lain. Nah, penting sekali hubungan internasional ini ya, Nak. Slide berikutnya. Politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Politik luar negeri adalah seperangkat cara atau kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk tercapainya tujuan negara serta kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Artinya, hubungan yang dijalin oleh suatu negara dengan negara lain tentu saja tidak dapat dilepaskan dari tata pergaulan antar negara. Misalnya, jika dalam pergaulan kita di lingkungan tetangga ada yang dinamakan tata krama pergaulan, maka dalam pergaulan antar negara pun terdapat hal yang sama. Setiap negara mempunyai kebijakan politiknya masing-masing atau tata keramanya masing-masing. Kebijakan politik masing-masing negara dalam pergaulan internasional itu yang dinamakan politik luar negeri. Nah, bagaimana untuk mengetahui corak politik luar negeri Indonesia? Mari kita perhatikan pembukaan Undang-Undang Dasar kita di alinea yang keempat ya, yang bunyinya ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, para pendiri negara atau yang disebut dengan Founding Fathers yang dituangkan dalam undang-undang pembukaan Undang-Undang Dasar ini menyatakan bahwa sebagai negara yang baru merdeka, kita dihadapkan pada lingkungan pergaulan dunia yang namanya dilematis. Nah, pada awal kemerdekaan Republik Indonesia kita dihadapkan pada satu situasi dunia yang dikuasai oleh dua kekuatan negara adidaya atau yang kita sebut itu sebagai Perang Dunia Kedua, di mana ada dua kekuatan, blok barat dan blok timur. Yang saat itu pemerintah kita dipimpin oleh presiden kita yang pertama ya, Insinyur Soekarno, dan wakilnya Muhammad Hatta. Nah, di mana negara kita pada saat itu menjadi objek utama dalam pertarungan politik. Nah, maka presiden kita Insinyur Soekarno memperjuangkan tujuan kita itu. Tujuan dalam pembukaan itu untuk memerdekakan seutuhnya tanpa ada rongrongan dari negara lain. Nah, sifat politik luar negeri inilah yang mewarnai pola kerjasama bangsa Indonesia dengan negara lain. Dengan kata lain, Indonesia selalu menitik beratkan pada peran atau kontribusi yang dapat diberikan oleh bangsa Indonesia bagi kemajuan peradaban dan perdamaian dunia. Contoh kerjasamanya apa saja? Yang pertama, Indonesia menjadi anggota PBB. Apa itu PBB? Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang kedua, ikut menyelenggarakan konferensi Asia Afrika ya pada tahun 1955. Itu diadakan di Bandung. Yang ketiga, salah satu pendiri gerakan non-blok itu tahun
1961 di Jakarta ya nak. Itu berlangsung untuk meredakan ketegangan perang dingin ya antara blok barat dan blok timur. Yang keempat, Indonesia menjadi salah satu pendiri ASEAN, yaitu negara-negara di kawasan Asia Tenggara, bahkan Sekretariat Jenderal ASEAN berada di Jakarta. Yang kelima, aktif dalam berbagai organisasi seperti Organisasi Konferensi Islam atau OKI, Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak, OPEC, Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik, APEC. Nah, ini banyak ya, dan masih banyak lagi. Serta olahraga internasional, Asian Games, Olimpiade, SEA Games, ya itu masih banyak lagi kita lakukan kerjasama. Oke, lanjut. Nah, ini ada tugas, ada 5. Yang pertama, jelaskan arti penting perdamaian dunia bagi kemajuan sebuah negara. Yang kedua, bagaimana keterlibatan bangsa Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia. Yang ketiga, mengapa bangsa Indonesia harus terlibat dalam upaya untuk mewujudkan perdamaian dunia. Yang keempat, jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan suatu negara mengadakan hubungan internasional. Dan yang kelima, deskripsikan berbagai bentuk kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan negara lain. Nah, silakan kalian isi ini sebagai tugas yang ketiga. Nah, Ibu harap tugas kalian yang pertama dan kedua itu sudah dikirim ya nak ya. Dan ini sudah tugas yang ketiga, silakan kerjakan dan kirim ke link yang sama. Oke, anak-anakku semua, sampai di sini pertemuan kita. Sampai ketemu esok hari. Tuhan Yesus memberkati.